Iran berpotensi membeli jet tempur J-10C Vigorous Dragon buatan Cina. Dikemungkinkan jika jet sudah di tangan Iran, maka akan berpotensi juga memanaskan langit Suriah hingga buat Israel khawatir. Mengutip Tribun News pada 17 September, hal ini diutarakan oleh sumber utama di situs web militer dan keamanan DSA belum lama ini. Dilaporkan bahwa potensi Iran memiliki jet J-10C ini disebut-sebut akan membuat gelisah para perencana militer dari Israel, mengingat akan menjadi musuh utama dari jet tempur mereka F-35. Tak sebatas itu, pihak lain yang disebut akan ikut gerah adalah Arab Saudi dan sekutu baratnya Amerika Serikat. Laporan DSA juga menunjukkan bahwa pembicaraan antara Iran dan Cina telah berlangsung secara diam-diam, tepat di bawah kerangka perjanjian kerjasama strategis Iran-Cina selama 25 tahun yang ditandatangani pada tahun 2021. Sehingga jika Iran jadi mengoperasikan J-10C lengkap dengan PL-15-nya, pesawat Israel dan GCC yang melakukan misi pengintaian dan serangan di dekat wilayah udara Iran diprediksi tidak akan dapat lagi beroperasi tanpa resiko. Bahkan juga diprediksi bakal membuat taktik serangan Israel jadi lebih sulit. Mesir mengerahkan sistem pertahanan udara jarak jauh HQ-9B buatan Cina di Semenanjung Sinai menjadi aksi deklarasi terjun perang secara langsung untuk lawan agresi Israel. Mengutip Tribun News pada 17 September, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Middle East Monitor baru-baru ini. Pengerahan ini menandai kesiapan Kairo memperkuat pertahanannya di tengah meningkatnya ketegangan akibat perang di jalur Gaza. Lantas Menteri Pertahanan Mesir Abdel Majid Shakir lontarkan peringatan, memperingatkan bahwa setiap upaya untuk merusak perbatasan Mesir, bahkan sekedar memikirkannya saja, justru respons Kairo akan mengejutkan dunia dengan kemampuan yang dimiliki. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa konflik Israel-Palestina dapat merembet ke Mesir, terkhusus jika terjadi pengungsian massal warga Gaza ke Sinai. Sehingga dengan mengerahkan HQ-9B, Mesir menunjukkan aksi pencegahan langsung terhadap ancaman Israel. Adapun HQ-9B sendiri merupakan sistem canggih yang sebanding dengan S-400 Rusia. Rudal Yaman memaksa pesawat kepresidenan Israel, Zionist Wing, melakukan pendaratan darurat. Sirene serangan udara dilaporkan berbunyi keras di beberapa daerah di Tel Aviv. Mengutip Kabarni pada 17 September, hal ini diutarakan oleh sumber utama media Israel pada 16 September kemarin. Dilaporkan bahwa Yaman telah melakukan serangan balasan usai Israel mengebom pelabuhan Hudeidah. Akibatnya, pesawat kepresidenan Zionist Wing harus melakukan pendaratan darurat selama latihan tepat setelah rudal Yaman ditembakkan. Sementara itu, otoritas penyiaran Israel melaporkan bahwa mereka mencegat rudal dan sirine serangan udara kemudian berbunyi keras di beberapa daerah, termasuk di Tel Aviv dan sekitarnya serta wilayah di sebelah timur, di Yerusalem dan wilayah di sebelah barat, di samping permukiman-permukiman di tepi barat selatan. Perlu diketahui saja, Ansarallah Yaman masih melancarkan serangan terus-menerus terhadap target Israel untuk mendukung Gaza, menggunakan persenjataan rudal dan pesawat tak berawak, dan juga menargetkan kapal-kapal yang terkait dengannya atau menuju ke arahnya. Taktik manuver baru dipakai tentara IDF untuk masuk lebih dalam ke kota Gaza. Dijuluki alarm clock, dipakai bersamaan dengan lontaran amunisi kecil di dekat pusat-pusat populasi. Mengutip The New Era pada 17 September, hal ini diumumkan oleh Angkatan Udara Israel dalam pernyataan terbarunya. Israel perkenalkan taktik baru untuk teror warga sipil kota Gaza sekaligus untuk memaksa mereka mengungsi. Dijuluki jam alarm, yaitu taktik menjatuhkan amunisi kecil di dekat pusat-pusat populasi yang menyebabkan ledakan besar dengan kerusakan material terbatas. Dilakukan tepat saat tentara Israel semakin masuk ke dalam kota. Ledakan itu dirancang untuk meniru serangan berat untuk memaksa warga sipil melarikan diri. Disebut sumber utama sebagai sebuah metode yang diperingatkan kelompok hak asasi manusia ditujukan untuk perang psikologis terhadap warga sipil. Sebagai tambahan update invasi darat IDF, 2 divisi reguler tentara Israel menyerbu kota Gaza dari arah yang berbeda pada Rabu 17 September ini, di mana divisi ketiga yaitu divisi ke-36 diperkirakan akan bergabung dalam beberapa hari mendatang. Demonstrasi massal berpotensi terjadi di seluruh Amerika Serikat, tepat saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di sidang umum PBB pada akhir September nanti.
Mengutip The New Era pada 17 September, kabar ini diutarakan oleh Miriam Osman, anggota Gerakan Pemuda Palestina dalam sebuah pernyataan publik terbaru. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pejabat perang diizinkan berbicara di komunitas internasional sementara pasukannya melakukan kejahatan yang tak terelakkan terhadap kemanusiaan. Sehingga Miriam Osman menegaskan bahwa ribuan orang dari seluruh negeri di Amerika Serikat akan bertemu di Times Square pada 29 September pagi. Tepat saat pertemuan itu dilakukan, kemudian akan berbaris di gedung PBB untuk menuntut penangkapan Netanyahu atas serangan militernya di Gaza dan sanksi Israel oleh negara-negara anggota PBB.